warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dalam kita berdoa karena itu adalah senjata bagi orang mukmin. Begini ya Bu, kita dulu pernah berbuat maksiat misalnya, kemudian kita taubat nasuha, tidak ingin melakukan hal-hal yang seperti dulu. Ada anak kita dulu mungkin agak bandel begini begitu. Begitu kita taubat nasuha, kita berdoa kepada Allah, apakah bisa merubah sifat-sifat anak kita atau keluarga kita, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Sebenarnya taubat itulah yang merupakan jalan untuk Allah menerima kehadiran kita, amalan kita, ibadah kita menjadi hamba yang menjadi ridha Allah. Karena kita tak pernah luput daripada salah. Tapi kesalahan itu dengan beberapa unsur taubat, apakah benar taubat kita? Nah ini, karena Allah saja yang tahu taubat kita. Kalau disebut oleh Ibnu Abbas, 4 faktor yang harus lahir dalam jiwa seorang hamba yang bertakwa untuk bertaubat. Yang pertama, ia menyesal terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Menyesainya hanya ada orang pegat-pegat. Menyesaikan bak mata, menyesaikan bak mata, menyesal bukan pada gaya. Cik mesesai datang yang ada nama kibar menyesai, oh mana ada orang fikir biar kita ingat jino terabut anda pegotnya. Itu. Setelah menyesal itu, faktor yang kedua, ia berjanji untuk tidak akan melakukan lagi kepada Allah, dia berjanji. Udah kedua. Yang ketiga, ia menggantikan perbuatan itu dengan amalan-amalan baik. Contoh, ini hukum qada semayang. Urajih cip beo tebakan tak pegah ke urang jak semayang ni kajak daju ikah mengabagah timau panji lampungong ko. Kena yang paling tu tingkat lagi nyan jikeun ke urang jak semayang ko. Nah, ilang ku dengar ngampunyong ko kata bubut. Dupnan jikeun ke urang jak semayang. Jinu menyertai ji karena ikebah semayang ni mana. Olehnya dia melakukan amal itu ganti karena salat dulu tidak bisa diganti sekarang. Karena waktunya masuk waktu, habis waktu, masuk waktu, habis waktu. Yang wajib leho bunuh hanjut tak gantau leho tengah. Karena yang wajib dalam leho orangnya muaddat ya waktunya. Nah, kemudian ia melakukan amalan-amalan kebajikan sebagai bentuk penyesalan atas apa yang dilakukan. Apa kebaikannya? Salat dia tinggalkan dulu. Salat itu diganti sekarang. Bukan dengan ganti itu bisa diganti, enggak diqada. Bubut mayang bela orangnya. Makanya yang pegahan apa yang semayang sunat mentong. Kan temayangnya dalam mazhab Syafi'i. Karena bentuk sadar, selain minta rezeki dan istirahat, mandum-mandum untuk kata semayang. Gantok semayang duk naleka yang kagak kebah jamun. Nyan gantikan dengan amal yang baik. Letan orangnya gecok suap atagap hana mahu kembali. Dinala 5 miliar, bersedekah 5 miliar orangnya. Nyan tanda dengan tak gantung dengan abad buruk. Amalan-amalan yang buruk nyan tak gantung dengan yang good. Karena hana mungkin tak kembalikan pengen. Getanya tamuan dalam riba 20 tahun. Cok kredit, tabur rumah, tamu kahwin, macam-macam cit dengan bungong banknya permainan tu dalam riba. Riba hana jelah iji kecuali telaki ampun ba Allah. Hanjit telaki mu'ah ba urung. Makin bancara, dumna le kata pada udahlah riba 2 miliar. Minut cok pen 2 miliar yang mudrukah. Oh, tempat sosial. Semoga dengan jalannya Allah terima taubatannya. Nah, kalau sudah Allah terima taubat, menyesal betul-betul Allah yang nilai penyesalan itu bukan hamba, dia tidak akan melakukan kembali dan tidak akan balik perbuatan itu juga Allah yang tahu karena dia berjanji bukan dengan manusia tapi dengan Allah.
Allah terima taubatnya. Apakah amalan yang buruk dulu itu masih terhapus? Tidak ada lagi. Sudah disampuh oleh Allah. Ya. Maka sifat penyesalan itulah yang harus selalu bangkit di saat kita merasa belum tenang jiwa. Pu kagak terima taubat lun puana. Yang kerja gekun antara raja khauf itu dua sifat dalam hati yang harus jalan seimbang. Raja mentong hanjut, khauf mentong hanjut. Menyo dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf, Imam Ghazali, antara raja dan khauf itu dua hal. Harap Allah geterima atau tanya. Dimakut bila Allah getulak dengan apa yang telah ke hana geterima. Yang dua halnya harus selalu optimisme dalam kehidupan kita. Jadi berkaitan dengan raja dan khauf nyan kebenaran hati. Baik yakin tatat. Ubina kata pupuk dosa lun kagak terima, senyum-senyum. Pualah saya tanya, tak anggap bahawa Allah kagak terima dengan segala dosa katanya. Benar harap bahawa begitu terima dan benar termakut menyohanak terima konsekuensi yang harus saya terima apa sebagai keadilan Allah kepada kita. Saya pikir kalau memang sudah diterima itu tidak ada. Yang kejut orang ada kena tamu syurga kadang-kadang kau dengan amai, tapi dengan ridha Allah. Yang kita cari ridhanya. Yang kadang-kadang geput tamu neraka cukup hebat ibadah tidak urinang, tapi tamu neraka gara-gara geput dua mie di rumah. Mie dua, itanya anak yatim dalam dapat dua kan? Mie geput dua di rumah gara-garanya masuk neraka dia. Lain cukup, karena dia murka Allah. Karena itu keadilan Allah. Keadilan Allah yang God gebigot, yang bro gebalah bro. Tapi rahman Allah dan ridha Allah jauh lebih besar daripada keadilannya. Ubena bro yang bro-bronya. Menyo Allah sudah memberikan ridhanya hanya dengan satu kalimat, dengan hanya menyingkirkan duri di jalan. Dengan itu sebab dia masuk syurga. Hanya dengan niat yang belum dilakukan, dengan itu masuk syurga. Seperti orang taubat yang mati di tengah jalan belum sampai, belum taubat pada menuju ke depan untuk pisah diri, dengan itu dia masuk syurga karena Allah menerima ridha dan ampunannya. Saya pikir itulah beberapa hal dapat kami sampaikan.